Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang teori merkantilisme. Perkenalkan, nama saya Nanda Umi Putri Ainuri, NIM 096. Merkantilisme adalah suatu teori ekonomi yang menyatakan bahwa kesejahteraan suatu negara hanya ditentukan oleh banyaknya aset atau modal yang disimpan oleh negara yang bersangkutan, dan bahwa besarnya volume perdagangan global teramat sangat penting. Aset ekonomi atau modal negara dapat digambarkan secara nyata dengan jumlah kapital yang dimiliki oleh negara, dan modal ini bisa diperbesar jumlahnya dengan meningkatkan ekspor dan mencegah impor, sehingga neraca perdagangan negara lain akan selalu positif. Nama saya Dwi Nur Azizah, NIM 107. Sejarah merkantilisme. Merkantilisme adalah suatu aliran filsafat ekonomi yang tumbuh dan berkembang dengan pesat pada abad ke-16 sampai abad ke-18 di Eropa Barat. Karena itulah mengapa semua ahli ekonomi Eropa pada periode tersebut dianggap sebagai merkantilis. Padahal, istilah merkantilis sendiri saat itu belum dikenal. Merkantilisme baru diperkenalkan pertama kali oleh Victor de Riquetti, Marquis de Mirabeau pada tahun 1763 dan dipopulerkan oleh Adam Smith pada tahun 1776 dalam bukunya The Wealth of Nations. Ciri utama dari paham merkantilisme ditandai dengan campur tangan negara atau raja secara menyeluruh dalam setiap sendi ekonomi. Filosofi merkantilisme memberi dukungan penuh bagi negara atau raja untuk mengintervensi dan mengatur perekonomiannya, sehingga merkantilisme menjadi sebuah tahap dalam perkembangan sejarah kebijakan ekonomi, di mana kebijakan ekonomi dikaitkan dengan erat kepada kesatuan politik dan kekuatan nasional. Merkantilisme menitik beratkan kemakmuran suatu negara dari tingkat kekayaannya. Perkenalkan, nama saya Nur Salina binti Alias, NIM 109. Di sini saya akan menjelaskan tentang tokoh-tokoh merkantilisme. Yang pertama, Thomas Mun. Pada tahun 1571 sampai 1641, menurut Mun, untuk meningkatkan kekayaan negara, cara yang biasa dilakukan adalah lewat perdagangan pedoman yang dilakukan. Nilai ekspor ke luar negeri harus lebih besar dibandingkan dengan yang diimpor oleh negara itu. Menurutnya, perdagangan masih akan tetap menguntungkan sekalipun tidak memiliki emas dan perak, dengan cara melakukan transaksi pembayaran lewat bank. Tokoh yang kedua yaitu Jean Baptiste Colbert. Pada tahun 1619 sampai 1683, seorang pejabat negara Prancis dengan kedudukan sebagai menteri utama di bidang ekonomi dan keuangan dalam pemerintahan Raja Louis. Tujuan kebijakan yang dibuat Colbert lebih diarahkan pada kekuasaan dan kejayaan negara daripada untuk meningkatkan kekayaan orang per orang. Ia mendorong usaha kerajinan dan perdagangan dengan mengenakan bea-bea import, memberikan subsidi kepada kapal-kapal pengangkut Perancis, memperluas daerah jajahan Perancis, dan memperbaiki transportasi di dalam negeri. Tokoh yang ketiga yaitu Jean Bodin. Pada tahun 1530 sampai 1596, seorang ilmuwan berbangsa Perancis yang dapat dikatakan sebagai orang pertama yang secara sistematis menyajikan tentang teori uang dan harga. Dalam bukunya yang berjudul Réponse aux Paradoxes de Malestroit tahun 1568, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi naiknya harga barang, yaitu A. Logam mulia, yaitu emas dan perak. B. Praktek monopoli yang dilakukan oleh dunia swasta maupun peran negara. C. Jumlah barang di dalam negeri menjadi langka oleh karena sebagian hasil produksi diekspor. D. Pola hidup mewah kalangan bangsawan dan raja-raja. E. Menurunnya nilai mata uang logam karena isi karat yang terkandung di dalamnya dikurangi atau dipermainkan.
Perkenalkan, nama saya Ibnul Amin, NIM 134. Di sini saya akan menjelaskan tokoh Sir William Petty pada tahun 1623 sampai 1687. Menurut Petty, seperti dalam bukunya A Treatise of Taxes and Contribution pada tahun 1662, baginya bukan jumlah hari kerja yang menentukan suatu barang, melainkan biaya yang diperlukan agar para pekerja tersebut dapat tetap bekerja. Dalam hal uang, menurutnya uang diperlukan dalam jumlah secukupnya. Tetapi lebih atau kurang dari yang diperlukan dapat mendatangkan kemudaratan. Menurutnya, harga untuk uang adalah bunga modal. Dengan demikian, semakin besar jumlah uang beredar, maka bunga modal turun. Hal ini akan mendorong kegiatan usaha. Di sini ada tokoh David Hurley pada tahun 1711 sampai 1776. Dia adalah seorang sahabat Adam Smith, sering berdiskusi mengenai perdagangan terhadap ekonomi. Bukunya adalah Of Balance of Trade yang membicarakan tentang harga-harga yang sebagian dipengaruhi oleh uang. Perkenalkan, nama saya Siti Rahmawati, NIM 131. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana dampak merkantilisme Eropa pada sejarah dunia. Merkantilisme melahirkan kapitalisme, sedangkan kapitalisme melahirkan imperialisme. Ekonomi kerajaan Inggris akan semakin meningkat pada zaman Raja Henry ke-7. Inggris memperoleh keuntungan besar dari perdagangan luar negerinya. Kemudian, merkantilisme mendorong pemerintah untuk menguasai daerah lain yang akan dimanfaatkan sebagai daerah monopoli perdagangannya. Kesuksesan Inggris memanfaatkan daerah-daerah koloni membuat bangsa Eropa tergiur, seperti Belanda, Perancis, dan Spanyol. Tak heran merkantilisme semakin memperluas peperangan antar bangsa Eropa dalam rangka memperebutkan daerah-daerah koloni di penjuru dunia. Politik merkantilisme ini jugalah yang melahirkan terbentuknya persekutuan dagang masyarakat Eropa, seperti IC di India dan VOC di Indonesia. Jenis merkantilisme ada dua, yaitu yang pertama adalah kelompok bullionis, dipelopori oleh Gerald Malines. Kelompok ini mengaitkan kemakmuran negara dengan banyaknya logam mulia. Semakin besar stok logam mulia di dalam negeri, maka akan semakin makmur, megah, dan berkuasa negara tersebut. Dan yang kedua adalah merkantilis murni. Kata kuncinya adalah suku bunga. Suku bunga yang rendah akan menguntungkan pencari kredit, dan ini diperlukan untuk mendorong kegiatan ekonomi. Agar kegiatan ekonomi dapat berkembang, maka harga barang juga harus meningkat, dan peningkatan harga barang dapat terjadi apabila jumlah uang beredar meningkat. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.